Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Waalaikumsalam. kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi kelompok dengan topik bab 9 Social Networking. Jadi media sosial saat ini itu bukan lagi sekedar alat tambahan, karena media sosial itu telah menjadi bagian dari keseharian kita. Hampir setiap aktivitas manusia modern bersentuhan dengan media sosial, mulai dari komunikasi pribadi, hiburan, lalu pendidikan, hingga aktivitas ekonomi dan bisnis tentunya. Atau contohnya kita ambil dari kegiatan kita sehari-hari deh. Dari awal tuh, kita bangun tidur, membuka ponsel, mengecek pesan, lalu melihat media sosial, dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita dengan media tersebut. Nah, fenomena itu menunjukkan bahwa media sosial itu telah menjadi ruang hidup baru bagi manusia, ruang versi digitalnya. Namun, penggunaan media sosial sering kali dilakukan tanpa kesadaran etika. Banyak pengguna memposting, berkomentar, atau menyebarkan informasi tanpa memikirkan dampaknya. Nah, itu sangat baik sekali ya. Akibatnya, muncul berbagai persoalan serius seperti pelanggaran privasi, penipuan digital, ujaran kebencian, dan perundungan cyber. Oleh karena itu, pada bab 9 ini kita tuh bakal membahas untuk gimana sih cara memahami media sosial, lalu menerapkan dari sisi etikanya gimana, lalu tanggung jawabnya gimana. Kita akan mempelajari itu semua pada bab 9 Social Networking kali ini. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama tuh salah satunya ada saya, yaitu Rizky Bintang Fadila dengan NPM 24782062. Lalu selanjutnya Ada dengan saya, yaitu nama saya M. Farel Raditya Wicaksono dengan NPM 24782049. Lalu yang terakhir ada dengan saya, yaitu Maulana Rizky Ramadhani dengan NPM 24782050. Nah, mungkin kita langsung saja lanjut ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini kita buka dengan sebuah kutipan dari seorang branding konsultan lalu spesialis media sosial juga, yaitu Simon Manwaring. Kata Simon Manwaring, the companies have potentially controlled the tools through which consumers were taught what to buy, wear, or think. Now, consumer possess the same ability to produce, distribute, and curate content, and distribute it to their peers in real time across social media platform. Jadi si Simon itu menyatakan bahwa konsumen kini itu tidak lagi hanya menerima informasi, tapi juga mampu memproduksi, menyebarkan, dan jadi pernyataan itu menunjukkan bahwa adanya perubahan besar dalam struktur kekuasaan informasi di era digital sekarang. Next. Slide selanjutnya kita masuk ke Fignet. Jadi Fignet ini membahas apa sih? Yaitu Wanelo dan social shopping. Bab ini itu tuh membahas tentang Wanelo, sebuah platform shopping social shopping website. Jadi Wanelo ini merupakan singkatan dari One Need Love. Jadi ingin sukai, lalu ingin sukai dan sebagainya. Lalu platform itu memungkinkan pengguna itu menyimpan produk dari berbagai situs e-commerce, lalu dikelompokin dan dibagiin ke pengguna-pengguna lain. Jadi istilahnya kayak keranjang di Shopee lah, tapi versi upgrade-nya. Soalnya kan bisa nyebarin ke pengguna-pengguna lain. Namun di One
di Wanelo dia tuh nggak langsung ke penjual aslinya. Jadi nanti kita simpan dulu tuh. Jadi dengan demikian aktivitas belanja itu tidak lagi bersifat individu, tetapi menjadi aktivitas sosial. Menariknya, nah ini nih, Wanelo tuh nggak menjual produk secara langsung. Jadi ketika pengguna tertarik pada suatu produk, mereka tuh bakal diarahkan ke situs penjual aslinya. Jadi Wanelo ini hanya pihak ketiganya lah. Jadi Wanelo memperoleh keuntungan melalui sistem komisi dari penjual. Jadi dari kasus ini kita tuh bisa tahu bahwa aktivitas sosial seperti menyukai produk, merekomendasikan dan berbagi konten dapat diubah menjadi nilai ekonomi. Interaksi sosial dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan bisnis. Jadi kalau kita bisa lihat di sekitar kita, kurang lebih aktivitasnya sama ya kan? Dan gak jauh-jauh dari hal tersebut. Sehingga si Wanelo ini cerdas ya. Dia bisa menjadikan aktivitas sekecil ini menjadi sebuah sumber bisnis. Seperti itu ya. Dari sisi etika muncul nih pertanyaan penting mengenai transparansi penggunaan data pengguna dan kesadaran konsumen bahwa aktivitas sosial mereka ini dimonetisasi atau diuangkan gitu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Kalau kita tadi bahas social shopping di luar, yaitu Wanelo, sekarang kita bahas social shopping yang ada di Indonesia, yang sudah merambat di Indonesia. Jadi fenomena sosial shopping itu juga sangat jelas terlihat di Indonesia. Contohnya kita tuh dapat melihat pada platform-platform seperti TikTok Shop yang sering live itu. Lalu Shopee Live juga ada live-nya sekarang. Dan Tokopedia Play itu ada live-nya juga. Jadi mereka ini merupakan platform belanja, ya kurang lebih ada platform belanja yang memungkinkan interaksi pengguna dengan fitur-fitur yang sedang live mempromosikan berbagai iklan gitu. Jadi kurang lebih pada platform tersebut tuh kreator tuh akan melakukan live streaming sambil mempromosikan produk dan berinteraksi langsung dengan audiens. Kayak audiens nanya etalase berapa, spill dong, etalase segini spill dong, harganya segini. Jadi hubungan sosial dan kedekatan emosional itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Tuh. Kadang ada yang kalau hostnya itu ganteng kayak batik segala macam atau yang cantik-cantik, itu kadang bisa mempengaruhi keputusan pembeli dari emosi dan kedekatannya. Jadi banyak konsumen itu kurang lebih membeli produk bukan karena iklan formal, malah kadang yang viral tuh iklannya yang absurd lah menurut saya, kayak meme segala macam. Jadi yang formal tuh malah jarang masuk pasar, tapi ya masuk juga, maksud saya masuk, tapi nggak se absurd yang ada di pasar. Nah, hal ini tuh karena rekomendasi dari fitur yang mereka percaya. Ini kayak endorse, jadi artis udah banyak followers segala macam, di endorse lah salah satu produk. Nah, kemungkinan followers artis tersebut bakal membeli barang yang dipromosikan oleh artis ini. Jadi otomatis mereka tuh membeli dari fitur yang mereka sukai atau yang mereka percaya. Kurang lebih poin ini seperti itu ya. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa media sosial itu telah berkembang menjadi ruang ekonomi digital dan yang berbasis kepercayaan dan juga interaksi sosial tentunya. Namun pada interaksi ini tuh bisa aja muncul sebuah kejahatan seperti live bodong yang mengatasnamakan perusahaan bangkrut segala macam sehingga barangnya diskon menjadi 5.000 lah, 10.000, dan barang yang datang nanti tiba-tiba barangnya yang low tier atau kualitasnya yang low, yang mudah rusak segala macam, sehingga pembeli itu rugi. Pernah ada kadang orang beli di TikTok Shop gitu lah. TikTok Shop itu kan masih belum terverifikasi dengan baik lah. Jadi ada orang beli HP dengan harga miring dan saat dikirim di rumah itu isinya batu bata, dan itu sangat merugikan dari pembelinya. Untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan
oleh konsep. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk slide di pengertian konsep dasar jejaring sosial. Suara saya cukup terdengar jelas ya, Rizky Bintang. Oke, di sini saya tuh mau ngebahas dulu sih pengertian dan konsep dasar jejaring sosial sebelum kita lebih lanjut lagi dalam membahasnya gitu. Karena menyusun presentasi ini kita itu memiliki buku panduan yaitu Ethics in Information Technology gitu ya. Jadi menurut buku Ethics in Information Technology, social networking website adalah platform online ya yang menciptakan komunitas virtual dan memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, serta membangun hubungan pribadi, serta membangun profesionalisme gitu ya, tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. Nah, ini kita tuh bisa melihat kalau kita teman-teman memiliki grup Facebook, WhatsApp ya, saluran WhatsApp yang sekarang ini WhatsApp punya saluran gitu ya. Lalu ada namanya komunitas Kaskus gitu. Kalau teman-teman pernah dengar, Kaskus itu adalah sebuah komunitas yang dibangun gitu ya, mulai dari dasar, misalkan kayak dari anak-anak itu, dari hingga dewasa, itu bisa saling bertukar informasi gitu. Jadi dia bisa bertanya gitu tentang apapun, misalkan bagian yang suka otomotif, dia suka nguliknya otomotif, bertanya bagaimana caranya pergantian oli, berapa lama di sebuah kendaraan, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, jejaring sosial ini gitu ya, jejaring sosial ini memfasilitasi hubungan gitu ya, memfasilitasi hubungan dalam bentuk digital. Hubungan ini itu tuh bisa bersifat personal, profesional maupun komersial gitu. Nah, dengan adanya jejaring sosial, batas geografis itu nggak menjadi tidak relevan gitu. Jadi kita tuh bisa terhubung kemana aja. Kayak misalkan hybrid gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar WFH, boleh di mute dulu saudara Rizky Bintang. Oke, di full screen lagi. Oke, mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu namanya WFH di 2019 sampai 2021 akhir ya, itu kan work from home ya. Jadi gimana kita itu tetap bisa berinteraksi dengan satu sama lain ya, dengan teman kantor juga kita bisa berinteraksi gitu ya. Itu nggak menutup kemungkinan kita tuh harus stay di kantor, karena kan di zaman itu ada namanya pandemi COVID-19 gitu ya, ada virus gitu ya. Jadi kita memang bisa berinteraksi di mana aja gitu. Nah, itu masuk ke dalam poin dengan adanya jejaring sosial ini gitu tuh batas-batas geografis itu tidak relevan gitu. Jadi kita bisa bebas bekerja di mana aja gitu. Jadi kayak hybrid gitulah ya. Nah, jejaring sosial ini juga gitu ya, itu memungkinkan individu membangun identitas digital yang dapat mempengaruhi reputasi. Sebelum lanjut masih di slide tersebut, slide sebelumnya masih di slide pengertian konsep dan jejaring sosial. Oke, nah jejaring sosial ini memungkinkan individu membangun identitas digital yang dapat mempengaruhi reputasi, peluang kerja, dan hubungan sosial di dunia nyata. Nah, ini mungkin masuk ya di dalam zaman kita ya. Jadi kalau sekarang itu kalau kita melamar kerja itu dilihat apa sih gitu ya? Dilihat itu kayak misalkan sosial medianya gitu. Kita tuh udah seaktif apa sih yang memposting di sosial media kita, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ingin daftar ke perusahaan besar ya, biasanya dia menggunakan relasinya. Relasinya itu seperti LinkedIn gitu ya. Jadi dia tuh punya beberapa channel-channelan seperti HR dari perusahaan A, perusahaan B gitu. Jadi mereka tuh mempunyai beberapa relasi yang kuat sehingga peluang kerja itu dapat diciptakan gitu dari individunya masing-masing gitu. Nah, ini adalah sebuah pengertian dan konsep dasar jejaring sosial. Sebelum kita lanjut lebih dalam untuk membahas apa itu di social networking gitu. Nah, pengertian dan konsep dasar jejaring sosial ini tentu ada beberapa poin ya. Ada social networking website adalah platform komunitas online seperti yang disebutkan tadi, ada Facebook, saluran WhatsApp, dan Kaskus. Lalu memungkinkan interaksi dan berbagi informasi seperti ya di Kaskus juga bisa, di Facebook juga bisa gitu ya. Hubungan bersifat pribadi maupun profesional. Bersifat pribadi misalkan menggunakan direct message ya, DM, dia bisa user ke user gitu ya. Juga bisa di grup gitu. Lalu tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Nah, ini seperti saya bilang tadi gitu ya. Jadi misalkan di
waktu pandemi gitu WFH. Boleh lanjut untuk slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ini kita masuk di karakteristik dan tujuan jejaring sosial. Nah, setelah kita belajar nih dasar konsepnya ya, kita masuk ke tujuannya. Jadi tujuannya itu apa sih gitu ya? Tujuannya itu yang pertama di sini tuh ada poin memiliki profil pengguna sebagai identitas digital, sistem pertemuan atau pengikut gitu. Nah, kita ini dapat memiliki pengikut-pengikut kita yang nantinya dapat membangun sebuah relasi di dalam sebuah komunitas tersebut gitu. Lalu fitur berbagi konten, teks, foto, video yang pastinya hal-hal positif ya. Lalu yang kedua ada interaksi dua arah, like, komentar, dan share. Nah, ini cukup berguna banget ya, like. Karena algoritmanya kalau di dalam media sosial itu semakin banyak like, komentar, dan share itu pasti konten-konten kita ter-up dan viral lah ya kalau di dunia sekarang ya bahasanya. Lalu digunakan untuk komunikasi, hiburan, edukasi, dan bisnis gitu. Nah, di sini saya mau jelasin lagi nih sedikit ya. Jejaring sosial ini memiliki karakteristik utama seperti adanya profil pengguna, sistem pertemanan atau pengikut ya, fitur berbagi konten. Nah, ini seperti saya bilang tadi itu kayak itu mempunyai profil, kita bisa mengikuti dan kita juga bisa diikuti. Nah, itu tergantung dari algoritma yang memasarkan konten-konten kita gitu. Kalau misalkan konten-konten kita tuh dipasarkan namanya ads ya, seperti misalkan kami di TRI Teknologi Rekayasa Internet membuat sebuah konten cara penyambungan splicing fiber optik gitu. Nah, misalkan konten itu viral di dalam anak-anak SMK yang sedang belajar fiber optik gitu. Nah, itu mungkin akan ter-up lalu akan viral lah ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi pemasarannya mungkin lebih tertuju gitu ya. Nah, tujuan penggunaan jejaring sosial ini sangat beragam gitu. Individu menggunakannya untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri gitu. Pelajar dan mahasiswa menggunakannya untuk belajar dan berdiskusi. Perusahaan menggunakan untuk pemasaran, branding, dan layanan pelanggan. Nah, di sini di garis bawahnya ya, perusahaan juga ikut di dalam media sosial karena untuk perkembangan zaman sekarang semua serba online. Jadi kita tuh untuk melamar kerja dan mencari mencari tenaga kerja gitu ya. Kita tidak perlu lagi untuk ngeprint berapa ribu lembar kita tempel-tempel di jalan gitu. Kita cukup memasarkan lewat konten saja gitu di media sosial. Kalau sekarang ini yang lagi viral di TikTok sih, terutama TikTok, Instagram itu mungkin cukup viral gitu ya. Jadi nggak hanya dari pelajar dan mahasiswa saja gitu, tetapi perusahaan juga menggunakannya untuk pemasaran, branding, dan layanan pelanggan. Nah, karena itulah media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, masyarakat modern. Nah, setelah kita belajar di tujuan jejaring sosial, boleh lanjut, kita akan membahas di slide berikutnya yaitu jejaring sosial dalam dunia bisnis. Oke, terima kasih. Kita sudah masuk di dalam jejaring sosial dalam dunia bisnis. Ini ada 5 poin ya. Yang pertama itu media sosial mengubah strategi pemasaran. Perusahaan dapat menjangkau konsumen. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, perusahaan itu bisa merekrut karyawannya secara online gitu. Lalu social network advertising gitu ya, memanfaatkan data pengguna, lalu iklan dapat ditargetkan berdasarkan minat dan perilaku, lalu meningkatkan efektivitas promosi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas ya, karena ini sangat match sekali dengan program studi kita yang tiap hari itu menggunakan media sosial gitu ya. Media sosial itu telah mengubah cara perusahaan itu berinteraksi gitu ya dengan konsumen. Perusahaan itu kini tuh dapat berkomunikasi langsung tanpa perantara media tradisional gitu ya, seperti tatap muka gitu ya. Misalkan perekrutan udahlah sekarang Zoom aja gitu, apa Discord gitu atau Google Meet gitu, sesimpel itu dan efektif karena tidak semua pelamar itu kan di dalam satu kota ya. Karena kan kita merekrut karyawan juga, misalkan sumber dayanya itu kurang di daerah A, jadi kita meluas, melebar, mungkin seluruh Indonesia bisa ikut gabung gitu kan ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan di letak geografis tadi yang dibahas di dalam pengertian dan konsep dasar jejaring sosial gitu. Nah, salah satu utamanya adalah social network gitu, social network advertising gitu, yaitu promosi produk ya melalui media sosial dengan target yang sangat spesifik berdasarkan data pengguna. Nah, ini cukup di garis bawah ya, yaitu promosi produk melalui media sosial dengan target yang sangat spesifik berdasarkan data pengguna. Nah, ini nih cukup gimana ya, bisa dibilang ya agak riskan sih sebenarnya, karena apapun yang kita lakukan di smartphone kita, misalkan kita searching di Shopee, misalkan saya mau cari sepeda gitu. Nah, nanti iklan-iklan yang ada di dalam HP kita itu lama-lama jadi sepeda gitu. Nah, dia itu menggunakan by data gitu, jadi dia akan research ya, algoritmanya akan mengikuti apa yang kita mau gitu. Jadi kan setelah kita melihat sepeda A, sepeda B, jadi kita tuh akan terus lakukan scrolling terus, kita akan melihat sepeda mana yang kita inginkan gitu. Nah, ini
adalah bentuk salah satu pemasaran promosi produk gitu ya, melalui media sosial dengan target yang sangat spesifik gitu, sepeda gitu kan. Siapa coba yang mau beli sepeda di ratusan orang kalau nggak di by data gitu kan ya. Nah, meskipun efektif ya, penggunaan data ini menimbulkan persoalan etika terkait privacy. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di dalam penggunaan data dan menimbulkan persoalan etika terkait privacy dan perlindungan informasi pribadi. Nah, kita kan merasa was-was juga sih kalau kita kok HP ini tahu sih kita mau beli sepeda gitu ya. Kok saya buka ini keluar sepeda, saya buka capcut kok isinya sepeda juga gitu ya. Nah, ini akan kita bahas ya. Boleh lanjut deh untuk slide selanjutnya, kita masuk di strategi pemasaran media sosial. Nah, ini kita agak cepat aja. Ada 5 poin, itu direct advertising, iklan banner atau video, prime network advertising, rekomendasi dari teman, lalu indirect advertising, komunitas dan grup penggemar, viral marketing konten ya seperti itu. Lalu contoh Indonesia adalah Shopee, Gojek dan Indomie. Nah, di sini saya agak bahas agak cepat aja. Strategi pemasaran media sosial meliputi direct advertising, free network advertising, dan lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia sendiri gitu ya, strategi ini digunakan oleh perusahaan seperti Shopee, Gojek, dan Indomie gitu. Nah, strategi ini efektif karena memanfaatkan emosi, hubungan sosial, dan kepercayaan konsumen gitu. Nah, contohnya emosi itu seperti iklan ini gitu ya. Misalkan iklannya buru-buru gitu kan, kayak kita emosi kayak kenapa makan nggak pelan-pelan aja gitu. Nah, ini mungkin kita menimbulkan suatu emosi yang akhirnya kita tertarik untuk menonton videonya sampai akhir gitu, menonton iklannya sampai akhir gitu. Nah, karena memanfaatkan emosi dan hubungan sosial dan kepercayaan konsumen ya, itu tuh seperti kayak kita tuh memanipulasi emosi dan perilaku konsumen juga menjadi isu etika yang perlu diperhatikan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk strategi pemasaran media sosial. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian media sosial sebagai layanan pelanggan. Nah, di sini kita masuk ke slide media sosial dan dunia kerja. Kenapa? Karena kita semua udah tahu ya teman-teman, kalau media sosial ini sudah menjadi salah satu penting di dalam dunia kerja juga. Nah, yaitu seperti udah dijelaskan oleh teman saya, seperti dalam rekrutmen dan juga seleksi dalam tenaga kerja, dan juga banyak perusahaan memanfaatkan platform seperti LinkedIn, Instagram, hingga Twitter untuk menilai latar belakang. Lalu juga informasi yang ditampilkan di media sosial itu sering dianggap dapat memberikan seperti gambaran kepada rekrutmen yang akan diambil nantinya. Seperti ada yang diambil itu seperti kepribadiannya, lalu bagaimana cara ia berkomunikasi, dan juga bagaimana sikap dan juga sifat ia di dalam dunia kerja, apakah bisa profesional atau tidaknya, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat risiko ya karena dari sudut pandang perusahaan ini juga bisa membantu menilai dalam mengurangi risiko salah memilih karyawan juga, karena perusahaan dapat melakukan penilaian non formal di luar dokumen yang dikirim seperti CV dan juga surat lamaran. Ya tadi itu ya, makanya itu media sosial. Sehingga demikian media sosial bisa menjadi alat pendukung dalam pengambilan keputusan rekrutmen di dunia kerja. Nah, tapi di sini juga perlu batasan ya, karena batasan dalam penggunaan media sosial itu jika tidak ada batasan itu bakal menimbulkan kesalahan yang mungkin serius dalam etika. Kenapa? Karena biasanya penilaiannya itu berdasarkan seperti unggahan pribadi dan juga biasa yang kita cari-cari by data tadi gitu kan. Jika ketahuan itu bakalan bisa terdiskriminasi lah dalam batasan etikanya, dan bakalan melanggar privasinya seperti itu. Lanjut slide selanjutnya, next. Nah, baru di sini yaitu media sosial sebagai layanan pelanggan. Nah, media sosial
itu telah berkembang menjadi sarana layanan pelanggan yang efektif dan strategis bagi perusahaan. Konsumen yang sekarang dapat menyampaikan keluhan dan pertanyaan maupun apresiasi secara terbuka melalui kolom komentar atau pesan langsung. Pola komunikasi seperti ini itu memungkinkan interaksi dua arah yang sangat lebih cepat dibandingkan jika kita melaluinya seperti lewat email dan juga lewat surat kirim offline gitu kan, itu biasanya lama dibaca pun kadang enggak gitu. Nah mungkin juga bagi perusahaan ya, kehadiran media sosial ini memberikan kesempatan lanjut juga untuk menunjukkan responsivitas dan juga kepedulian pelanggannya gitu. Nah, seperti penanganan keluhan yang cepat dan transparan itu dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat citra positif perusahaan. Contohnya seperti perusahaan Telkomsel, BCA dan Tokped. Nah, itu kan biasanya aktif manfaatkan akun resmi untuk merespon pelanggan secara langsung dan profesional. Oke, boleh lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu ada isu etika dalam jejaring sosial. Nah, di sini yaitu ada cyberbullying, cyberstalking, penyebaran konten dan juga risiko tinggi dan dampak seriusnya. Kenapa? Karena saya jelasin dikit aja. Karena ini kan isu-isunya itu karena apa? Karena biasanya kalau kita tidak menjaga apa yang kita posting di dalam media sosial itu ditakutkan kita apa ya, bukan hanya kita lah, siapapun itu, entah keluarga, saudara ataupun teman dekat kita, itu takutnya kan kita apa ya, mereka terkena cyberbullying gitu kan. Itu sangat apa ya, sangat dia tahu itu melanggar etika. Jadi sebisa mungkin untuk kita ingatkan agar apa ya, bisa menjaga postingan di dalam media sosialnya, karena itu tadi biasanya perusahaan maupun pelanggan semuanya itu sekarang udah melalui media sosial, nggak melalui offline, apalagi itu udah itu sedang mengurang gitu. Boleh next. Oke, baik. Di sini ada dunia virtual dan etika kehidupan digital. Nah, dunia virtual memungkinkan manusia berinteraksi melalui avatar dalam berbagai platform seperti kita bermain game online, metaverse, dan ekonomi digital yang berbasis NFT. Nah, kehadiran dunia virtual ini membuka peluang baru dalam bidang hiburan, pendidikan, hingga ekonomi, di mana individu dapat berekreasi, bekerja dan bertransaksi tanpa batasan ruang fisik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital mengubah cara manusia berinteraksi dan membangun identitas. Namun, di balik peluang tersebut, dunia virtual juga membawa berbagai risiko etika dan sosial. Misalnya ada saat kecanduan terhadap game dan juga kecanduan di penipuan digital, seperti penipuan ada kejahatan siber. Itu berarti apa ya, dunia virtual itu nggak aman, dan apa ya, kita harus bisa cross checknya itu bisa lebih baik gitu. Nah, di sini yang itu berarti dunia virtual ya, media sosial itu juga menyanggupi dalam etika kehidupan berdigital. Nah, itu menjadi salah satu tantangan etika dan tanggung jawab kita sebagai pemakai dan juga konsumen, seperti itu. Nah, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini kita masuk ke dalam slide diskusi. Oke. Mungkin saya langsung masuk ke bagian pertanyaan pertama ya. Apakah media sosial lebih banyak
Sorry. Manfaat atau mudarat? Banyak mudarat ya. Menurut saya untuk media sosial sendiri itu lebih banyak manfaatnya gitu ya. Cuman kita perlu ada edukasi gitu ya. Di pertanyaan kedua ini sangat match gitu ya. Lebih banyak manfaat karena yang pertama kita di era sekarang itu lebih cepat gitu ya. Kalau serba online, pesan makanan online gitu ya, nggak perlu titip lagi, kita pesan online, makanan online, lalu apalagi laundry online juga bisa sekarang ya. Jadi menurut saya lebih banyak manfaat. Gimana nggak Mas Farel? Lebih banyak manfaat ya? Alhamdulillah. Karena terbantu ya, karena juga kita kuliah secara online juga bisa, ya, bisa. Kita nggak harus datang ke kampus juga gitu. Oke, menurut Rizky Bintang gimana nih? Lebih banyak manfaat atau mudaratnya nih? Setuju, sangat setuju. Mungkin sedikit tambahan. Jadi banyak manfaatnya karena kita bisa yang tadinya banyak pertemuan offline gitu, kita bisa singkat menjadi pertemuan online dan lain sebagainya. Pokoknya di ruang digital semua itu sudah bisa kurang lebih. Mungkin langsung lanjut pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Pertanyaan kedua, perlukah etika digital diajarkan di sekolah ya? Perlu banget, tadi kan aku udah perlu. sampaikan tuh ya kan? Kalau misalnya etika digital maupun kita kayak tadi penggunaan media sosial bisa itu cyberbullying juga ya? Bisa banget. Makanya itu perlu ada diajarin sejak sekolah, itu perlu diajarin etika digital itu gitu. Benar, biar nggak jadi banyak mudaratnya, merugikan orang lain juga gitu ya, biar nggak kena mental benar juga, dan nggak tersakiti juga. Iya, oke. Pertanyaan terakhir nih. Oke, kita lanjut ya. Perlukah aktivitas di metaverse diatur hukum? Gimana nih, dari Rizky Bintang duluan deh, boleh? Sangat perlu, karena di metaverse itu kan kalau nggak diatur hukum, dia bisa berkemungkinan terjadi semena-mena gitu. Jadi sangat perlu diatur hukum ya, walaupun itu di dunia metaverse gitu, kurang lebih. Oke, menurut saya untuk hukum ini perlu diatur ya, karena biar apa? Biar nggak semena-mena, karena kalau nggak diatur gitu ya, jatuhnya nanti banyak makan korban dan merasa dirinya itu nggak merasa diamankan gitu. Maksudnya kayak nggak merasa dilindungi oleh hukum yang diatur gitu. Kalau menurut saya sih memang perlu diatur hukum ini gitu ya. Gimana dari Mas Farel nih? Kalau kata saya nggak perlu diatur. Kenapa tuh? Tapi perlunya dihukum langsung. Dihukum langsung gitu ya. Tapi kalau nggak ada hukum gimana aturnya gitu ya? Udah hukum langsung. Hukum langsung. Oke. Sekian. Oke. Cukup? Apakah cukup diskusinya? Silakan. Oke. Mungkin cukup sekian dari presentasi bab 9 dari kelompok kami. Kami minta maaf lebih kurang dalam pembuatan presentasi atau videonya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.